Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita berkata masa lalu harus dilupakan, tetapi janganlah kita melupakan masa lalu supaya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Masa lalu biarlah berjalan seperti itu adanya, supaya kita dimampukan untuk belajar daripadanya dan tidak mengulangi hal yang sama atau memberikan kesempatan yang sama untuk berbuat dosa. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, cahaya dunia, Engkau telah mengucapkan sabdamu dari hati ke hati, dari bangsa kepada bangsa, dengan pewartaan Rasul Paulus. Kini kami mengenangkan pertobatannya, dan mohon agar kami pun Kau pertobatkan dari perbuatan kami yang jahat, yang selalu senang akan dosa. Buatlah kami untuk menjadi pribadi yang berani melakukan perubahan secara radikal di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk belajar, untuk tidak membenci masa lalu yang sudah kita lalui. Seringkali kebencian yang begitu mendalam justru membuat kita memberikan kesempatan kepada hati kita untuk membenci diri kita dan mereka yang telah melukai hati kita. Perjumpaan Rasul Paulus kepada Yesus yang mengubah kebencian dalam hatinya di dalam perjumpaannya, di dalam perjalanannya ke Damsyik, telah membuat dia menemukan sukacita, menemukan kekuatannya. Bahkan ia tidak menjadikan pengalaman buruknya sebagai sesuatu yang mengancam harkat martabatnya sebagai manusia. Justru ia menjadikan pengalaman masa lalunya menjadi kekuatan agar tidak mengulanginya pada hal yang sama. Seringkali kita melupakan, tetapi akhirnya kita membiarkan kebiasaan itu tumbuh di dalam diri kita dan akhirnya menjadi biasa melakukan kesalahan yang sama. Karena kebiasaan melupakan. Perbuatan salah bukan untuk dilupakan, tetapi dipelajari mengapa kita bisa jatuh pada kesalahan itu. Seringkali kita justru mengikuti ajakan-ajakan dari sesama kita yang diminta untuk melupakan masa lalu. Masa lalu bukan untuk diulang-ulang diceritakan, tetapi dipelajari, diingat di mana kesalahannya, di mana kejatuhannya, di mana yang membuat kita memusuhi Allah yang selalu membimbing kita. Dengan kita melihat, dengan kita mengevaluasi, dengan kita mencermati bagaimana perbuatan dosa itu hadir di dalam hati kita, maka kita pun akan memiliki kekuatan yang sama sebagaimana Rasul Paulus miliki. Ia pertama-tama tidak membenci dirinya sendiri karena dulu pernah membenci pengikut Kristus. Dia berdamai dengan dirinya. Ia mengakui segala kesalahannya dan secara radikal ia meninggalkan perbuatan jahatnya. Apakah Paulus lupa akan masa lalunya? Tidak. Dia justru menggunakan masa lalunya sebagai kekuatannya di dalam pewartaan. Ia mau menyatakan ketika kita mau menerima kesalahan kita, mengampuni diri kita, meminta maaf kepada siapa saja yang telah kita sakiti, dan melakukan perubahan secara radikal, Allah berkenan bahkan menggunakan kita di dalam mewartakan kerajaan Allah. Seringkali kita justru
membiarkan kebencian itu tumbuh di dalam diri kita, bahkan tidak mengakui kemampuan kita, bahkan membuat kita semakin terpuruk karena selalu membenci mengapa aku bisa melakukan ini. Tetapi Paulus mau menunjukkan kepada kita perubahan yang radikal membawa sukacita, perubahan yang dengan komitmen membawa bahagia sejati, perubahan yang tidak setengah-setengah membuat Allah berkenan di dalam hidupnya. Apa yang menjadikan Paulus kuat? Karena dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap karyanya. Di dalam Injil hari ini kita pun diingatkan dalam Injil Markus bahwa warta keselamatan mesti kita wartakan dimanapun kita berada. Dalam tugas pewartaan kita diajak untuk tidak pernah sendirian. Artinya apa? Kita diajak di dalam pewartaan bersama gereja yang hidup. Sendiri cenderung ada miskomunikasi di dalam pelayanan, ada kesalahpahaman di dalam pelayanan. Ketika kita melakukannya semuanya sendiri, ada kecenderungan kita justru membawa orang untuk tergantung pada kita. Kita justru membawa orang untuk tidak lepas dari kita. Padahal di dalam pelayanan kita menghantarkan orang supaya memuliakan Tuhan. Supaya semakin banyak orang bersyukur karena Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Semoga pertobatan Santo Paulus yang kita rayakan hari ini mengingatkan kepada kita semua. Masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi juga bukan untuk tiap hari dibicarakan. Masa lalu dijadikan kesempatan bagi kita semua untuk mempelajari di mana kita jatuh, mengapa kita jatuh, dan bagaimana kita mesti harus mencari solusi untuk bangkit dan tidak mengulanginya lagi. Inilah cara pertobatan yang dikehendaki Allah, menjauhi perbuatan jahat dan dosa, dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, seringkali kita berbicara masa lalu harus dilupakan. Tetapi hari ini saya mengajak kepada kita semua, masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi dipelajari. Mengapa kita bisa jatuh? Mengapa kita bisa sukses? Tentukan pilihan kita, mana yang menjadi solusi untuk menjadikan kita lebih baik lagi, untuk berani mengasihi, berani terlibat, dan menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.